Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Akil, NPMG 1A019076. Baik, perkenalkan nama saya Mufti Restu Maisa dengan NPMG 1A 019014. Perkenalkan nama saya Rawini Arvelda, NPMG 1A 019098. Saya Maulani Falabit dengan NPMG 1A017042. Hai, saya Randi Julian Saputra dengan NPMG 1A019066. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mengevaluasi aplikasi Reso Streaming Music, di mana kami mengevaluasi aplikasi ini menggunakan metode System Usability Scale atau metode SUS, di mana kami akan mengambil beberapa sampel orang mulai dari yang awam, medium, hingga yang sudah memakainya secara sering. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Aplikasi Reso tidak tahu, tapi tidak pernah memakainya. Oh, aplikasi Reso. Kebetulan tentu saja saya menggunakan aplikasi tersebut selama beberapa bulan terakhir. Setelah saya menggunakan aplikasi Reso ini, saya melihat aplikasinya cukup baik, terutama bagi kaum muda yang ingin mendengar lagu mungkin di waktu malam sedang bersantai-santai. Dan aplikasi ini juga fiturnya tidak terlalu sulit, terutama bagi kaum milenial yang peka akan modernisasi terhadap teknologi. Ya, pendapat saya sih biasa saja ya, karena saya pernah memakai sebuah aplikasi yang memiliki fitur yang serupa dan juga memiliki fungsi yang sama dengan Reso ini. Setelah saya menggunakan aplikasi Reso tersebut, saya rasa aplikasi Reso ini sangat bagus untuk mendengarkan musik. Terutama karena saya berjiwa seni yang tinggi, saya sangat suka mendengarkan musik dan melihat aplikasi Reso ini karena sudah disediakan lirik pada aplikasi tersebut. Untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan aplikasi Reso ini karena biayanya juga tidak terlalu mahal, yaitu kisaran 30 ribuan, dan kalau kita hitung seharinya mungkin cuma kita mengeluarkan 1000-an. Jadi untuk kedepannya saya mungkin akan melirik aplikasi Reso ini untuk menjadi aplikasi favorit bagi saya dalam mendengarkan lagu. Sepertinya tidak ya, karena saya sudah mencoba aplikasi yang sejenis dan interface dari aplikasi sejenis tersebut lebih mudah digunakan daripada Reso ini, menurut saya. Oh, tentu saja. Dikarenakan saya pengguna aktif aplikasi Reso dan saya sudah berlangganan aplikasi tersebut, saya akan terus menggunakan aplikasi Reso tersebut. Baik, setelah saya melihat dan saya coba tadi, ada beberapa kekurangan yang dapat saya lihat dari aplikasi Reso ini, yang mana pada aplikasi ini mempunyai banyak fitur-fitur yang mungkin bagi kaum yang tidak terlalu mengerti akan elektronik mungkin akan kesusahan untuk menggunakan aplikasi Reso ini. Kemudian aplikasi ini juga bersifat berbayar bagi orang-orang yang ingin mendengarkan lagu di sini. Yang gratisan mungkin akan banyak iklan-iklan nantinya, sehingga itu akan sedikit mengganggu bagi penggunanya. Mungkin itu saja. Kekurangan dari aplikasi ini, dia tidak memiliki banyak fitur ya daripada aplikasi sejenisnya, dan namun dia punya satu fitur yang bisa dibilang menarik gitu. Punya fitur yang langsung ngasih lirik pada saat lagu itu ditayangkan, dan itu termasuk salah satu yang mantap. Mungkin menurut saya kekurangan dari aplikasi Reso itu tersendiri ialah ada beberapa lagu yang tidak memiliki lirik.
Dan selebihnya menurut saya aplikasi Reso ini sangat bagus untuk digunakan. Baiklah, di sini kita akan menghitung hasil penilaian dari responden. Pertama, ketentuannya untuk soal bernomor ganjil itu nilainya dikurang 1, sedangkan soal dengan bernomor genap itu nilainya 5 dikurang dengan nilai dari responden. Jadi setelah kita hitung itu kita dapatkan masing-masing nilai dari responden. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menghitung jumlah nilai dari masing-masing responden. Contoh, pada responden pertama itu kita menghitung 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya, maka didapatkanlah hasil jumlahnya itu 24. Kemudian untuk mencari nilainya itu jumlah masing-masing nilai tadi itu kita kalikan dengan 2,5, maka didapatkanlah hasil yaitu 60. Kemudian untuk responden 2 itu pertama kita hitung semua nilainya, kemudian kita dapatkan jumlah itu 35. Kemudian untuk nilainya itu jumlah dikali dengan 2,5, kemudian kita dapatkan hasil yaitu 87,5. Begitu juga dengan responden 3, itu kita hitung jumlah semua nilainya, maka kita dapatkan yaitu 33. Kemudian nilainya tadi itu 33 dikali dengan 2,5, maka didapatkanlah hasil yaitu 82,5. Baiklah, kemudian kita akan menghitung untuk nilai rata-rata. Untuk menghitung nilai rata-rata itu kita bisa menggunakan rumus pertama, nilai responden 1 ditambah nilai responden 2 ditambah nilai responden 3 kemudian dibagi 3. Nah, kenapa dibagi 3? Karena jumlah responden yang kita gunakan dalam evaluasi ini itu berjumlah 3 orang, maka hasilnya itu dibagi 3. Kemudian nilai responden 1 yaitu 60 ditambah nilai responden 2 yaitu 87,5, kemudian kita tambah dengan nilai responden 3 82,5, kemudian kita bagi 3, maka 230 dibagi 3, maka hasil akhirnya itu 76,7. Maka dengan menggunakan metode System Usability Scale, maka kita dapat tarik garis yaitu nilai di antara 76,7, maka garisnya itu berada di bagian sini. Kemudian kita dapat menentukan hasil dari penilaian responden itu menjadi 3 kategori. Pertama, adjective ratings, itu kita dapatkan hasilnya itu excellent. Kemudian grade scale itu kita dapatkan yaitu C. Dan kemudian usability range itu kita dapatkan acceptable. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aplikasi Reso itu ramah di user. Jadi mudah digunakan bagi user pemula ataupun user tingkat medium maupun akhir. Jadi sekian kesimpulan dari kelompok kami tentang evaluasi aplikasi Reso menggunakan metode System Usability Scale. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.